Pemirsa, hari ini Selasa 6 Desember 2022. Kita akan mendengarkan sebuah cerita dongeng Aladin, pemirsa. Pada suatu hari, Aladin berjalan-jalan di sebuah hutan. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang yang bertubuh besar. Lalu orang itu berkata ataupun mengajaknya untuk masuk ke dalam sebuah lubang. Ternyata lubang itu ditutupi dengan sebuah batu dan didorong batu oleh orang besar itu, lalu masuklah Aladin ke dalam. Ternyata orang itu menyuruh Aladin untuk mengambil sebuah lampu di dalamnya. Setelah diambil sebuah lampu yang penuh debu dan usang, lalu orang bertubuh besar itu berkata, "Berilah lampu itu kepadaku." Dan Aladin pun berkata, "Setelah aku keluar dari lubang ini, baru akan saya berikan lampu ini padamu." Ternyata orang bertubuh besar ini tidak mempercayainya, sehingga dia menutup ataupun mendorong batu untuk menutup lubang tersebut. Dan pada saat menutup lubang tersebut, orang besar itu tidak menyadari yang bahwa cincin yang dia gunakan itu jatuh ke dalam lubang dan diambil oleh Aladin. Aladin pun memakai cincin orang besar tadi. Setelah dia pakai, keluarlah satu makhluk besar yang dari cincin tersebut. Lalu dia berkata, "Hahaha, Anda punya 3 permintaan yang akan saya berikan." Lalu Aladin berkata kepada orang besar itu, "Tolong keluarkan saya dari goa ini dan bawalah saya ke rumah saya." Dalam sekejap Aladin sudah berada di rumahnya bersama lampu wasiat tadi. Aladin memperhatikan lampu yang usang itu, yang penuh debu. Lalu dibersihkan lampu itu dari debu, digosok-gosok 3 kali. Dan tiba-tiba keluarlah makhluk yang besar dari lampu wasiat itu. Dan dia pun berkata dengan tawanya yang besar, "Minta apa saja saya akan berikan kepadamu." Aladin pun meminta, "Berikan kami baju yang bagus." Dalam sekejap baju tersebut sudah terpakai di tubuhnya. Lalu dia meminta lagi, "Berikan kami makanan yang mewah." Dalam sekejap makanan mewah terhidang di depannya. Lalu Aladin juga meminta, "Berikan kami emas-emas untuk kehidupan kami." Dalam sekejap emas itu sudah terhidang di depannya.
Dan akhirnya Aladin bersama ibunya yang sudah tua menjadi orang kaya di desa itu. Setelah kondisi dia jadi orang kaya, lalu Aladin jalan-jalan di sebuah pasar dan tiba-tiba melihat ada seorang putri. Ternyata putri itu anak daripada seorang saudagar ataupun raja pada masa itu. Dan Aladin langsung jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya Aladin menyampaikan niat dan maksud baiknya kepada ibunya untuk melamar anaknya, anak raja tersebut. Dan keesokan harinya ibu Aladin langsung menemui raja di situ dan berkata, menyampaikan niat daripada Aladin. Lalu raja tersebut berkata, apa kekayaan dia sehingga dia mau dan berani melamar anak saya? Dan ibunya Aladin berkata, Aladin banyak harta emas. Dan raja tersebut berkata kepada ibu Aladin, baiklah, tetapi ada satu syarat, yaitu sediakan 40 pengawal yang rapi sebagai pasukan keamanan, dan setiap pasukan sediakan keamanan 40 orang di belakangnya. Baiklah, saya akan menyampaikan ini kepada Aladin. Lalu ibunya pulang bertemu anaknya Aladin. Setelah bertemu anaknya Aladin, sampaikan kepada Aladin syarat yang diberikan oleh raja tersebut. Dan paginya langsung pasukan 40 orang dan dikawal oleh 40 orang berada di depan istana raja tersebut. Dan raja tersebut sangat terkejut. Ternyata benar bahwa Aladin memang bisa diandalkan. Dan seketika itu juga raja itu menikahkan anaknya dengan Aladin. Dan raja itu pun menambah satu syarat untuk anaknya, dengan disediakan istana yang bagus untuk mereka tinggal di sana. Dan istana itu pun disediakan oleh Aladin. Tinggallah Aladin dengan istrinya di istana tersebut. Setelah beberapa lama tinggal di istana tersebut, Aladin tidak ada di istana. Tiba-tiba ada seorang kakek yang bertubuh besar datang ke situ dan berkata kepada istri Aladin, dia akan menawarkan sebuah lampu
baru yang akan ditukar dengan lampu tua dan tidak meminta biaya tambahannya. Akhirnya si istri pun mengambil sebuah lampu yang sudah usang dan langsung ditukar dengan si kakek tua tersebut. Setelah lampu itu diambil oleh kakek tersebut dan dia pun mengeluarkan jin yang berada di lampu, lalu dia berkata, "Pindahkan istana ini ke tempat lain." Dengan sekejap mata istana Aladin langsung dipindahkan ke tempat yang lain. Ternyata si kakek tua ini adalah seorang yang bertubuh besar dahulunya yang mengurung Aladin di dalam sebuah gua. Setelah Aladin kembali ke istana, ternyata dia melihat istananya telah hilang dan istrinya pun hilang bersama istana tersebut. Dan Aladin kembali mengeluarkan cincinnya. Keluarlah makhluk jin dari cincinnya. Lalu dia berkata, "Anda punya 2 permintaan lagi." Lalu Aladin meminta segera kembalikan istananya bersama istrinya ke tempat semula. Dan dalam sekejap istananya kembali di tempat semula bersama istrinya. Dan Aladin pun bertemu dengan istrinya kembali. Setelah itu Aladin meminta lagi 1 permintaan kepada jin yang berada di cincin tersebut. Tolong pindahkan orang itu sejauh-jauhnya, yaitu orang bertubuh besar tadi, kakek itu. Dan jangan lagi dia bisa menemui saya lagi. Dalam sekejap si kakek yang bertubuh besar itu menghilang dari istananya. Dan kembali Aladin bersama istrinya hidup bahagia di dalam istana. Nah, pemirsa, sekian dulu cerita dongeng Aladin pada masa dahulu kala. Sampai jumpa.